ada 4 hal yang membuat Pak Alawi itu tidak terkonfirmasi ya sebagai dzurriyyah Nabi. Yang pertama dari tinjauan kitab-kitab nasab dengan tesisnya Kiai Imaduddin, ternyata Pak Alawi itu tidak tersambung ke Rasulullah. Yang kedua dari segi hasil tes DNA yang sering disampaikan oleh Gus Fakih Wiradiningrat dengan sampel Najwa Shihab, ternyata juga tidak punya DNA Quraisy. Yang ketiga dari segi sejarah yang dilakukan sering disampaikan oleh Tubagus Nuki Nur Fadil itu juga dan juga Ki Nur Ihya Salafi Ampel Surabaya itu ternyata juga secara historis, secara kajian sejarah itu memang Pak Alawi itu tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi. Yang keempat dari segi tinjauan budaya dan perilaku itu juga disampaikan oleh Kiai Nur Ihya dan Tubagus Nuki itu juga tidak menunjukkan terkonfirmasi ke Nabi. Kalau saya perhatikan narasinya Gus Fuad ini kok enak ya. Jadi cuma nunjuk-nunjuk gitu. Artinya seperti koordinatornya gitu. Kalau yang bagian kitab yang membuktikan bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah, itu Kiai Haji Imaduddin. Yang bagian membuktikan perkitabannya gitu. Kalau bagian DNA, berarti urusannya KRT Fakih Wiradiningrat. KRT itu kalau nggak salah Kanjeng Raden Tumenggung ya. Nah, ada juga kalau bagian sejarah dan perilaku itu bagiannya KRT Kiai Haji Nur Ihya dan juga Tubagus Mogi Nur Fadil. Kalau Gus Fuad bagian apanya kira-kira? Atau semuanya ya? Mengamati semua gitu. Biar kita jadi paham gitu ya, petanya sudah jelas. Jadi orang-orang yang disebut oleh Gus Fuad ini kalau mereka tidak menyampaikan keberatan dengan apa yang disampaikan Gus Fuad, berarti benar bahwa mereka itu secara tegas dan alasan masing-masing di bidang masing-masing mungkin mengatakan bahwa Ba'alawi itu Ba'alawi ya, bukan hanya Habib Bahar, bukan ya, Ba'alawi itu semua ya. Jadi kalau kamu ngaji kitab Bughyatul Mustarsyidin itu ya itu juga Ba'alawi, itu juga bukan keturunan Rasulullah gitu. Kalau dia menulis nasab dirinya sebagai keturunan Rasul berarti ya bohong ngaku-ngaku ya. Kalau ada ulama yang membiarkan begitu berarti ulama itu membiarkan ada orang mengaku-ngaku bukan kepada bapaknya. Berarti ada ulama mengaku-ngaku bukan kepada bapaknya, itu kan dosa besar minal kabair ya. Tapi oleh ulama lain dibiarkan. Wah, kong kali kong, sesama ulama ini kong kali kong ya. Kong kali kong merestui dosa gitu ya, kalau dianggap bohong. Ya, kalau dianggapnya bodoh saja, tidak tahu. Jadi mereka itu tidak tahu kalau nggak ada kitab nasab itu. Jadi baru terungkap sekarang kitab nasabnya, baru bisa dibuktikan oleh Kiai Haji Imaduddin bahwasanya mereka ternyata bukan dzurriyyah Nabi. Kemudian tentang perilaku, saya juga menarik ini. Ya. Saya tidak dalam kapasitas membantah lah, tidak perlu dibantah juga ya, silahkan. Ya. Masalah perilaku, saya kira perilaku yang mana ya? Yang tidak mencerminkan perilaku Rasulullah, atau mungkin tidak mencerminkan sebagai perilaku keturunan Rasulullah gitu. Sehingga nasabnya tidak tersambung, tidak terkonfirmasi karena perilakunya tidak sesuai, mungkin begitu. Ya mungkin melihat Habib Bahar atau melihat siapa itu yang Habib masih muda itu, Habib Mahdi mungkin. Tapi masa melihat 2 orang, 3 orang, atau mungkin 10 orang, atau mungkin 100 orang lalu bisa memastikan nasab mereka tidak tersambung? Bukankah Ba'alawi itu sudah mungkin jutaan ya? Apa semuanya sudah diperhatikan gitu? Bagaimana perilakunya Habib Umar? Bagaimana perilakunya Habib Al-Jufri? Bagaimana perilakunya Habib Soleh? Apa semua sudah diperhatikan? Wallahu alam. Yang jelas semua orang itu akan bertanggung jawab ya, dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang diucapkan, benar walaupun ataupun salah. Jadi ketika kita bicara semua orang bertanggung jawab, bukan menakut-nakuti, tetapi menyadarkan bahwa ada konsekuensi. Yang benar berarti kita dapat pahala, yang salah berarti ya kalau tidak dimaafkan kita mendapatkan dosa. Apalagi masalah sejarah. Jadi mungkin sudah ditelaah sejarahnya itu. Ya seperti yang dikatakan Gus Fuad mungkin, Kiai Haji Imaduddin. Urut namamu dari Ubaidillah. Ada nggak yang mati di medan perang? Saya yakin tidak ada. Mungkin ada kalau begitu ya. Kalau tidak salah Kiai Imaduddin itu mengatakan yakin tidak ada yang mati di medan perang dari Ubaidillah sampai ke Habib-Habib yang sekarang itu. Wallahu alam ya. Bagaimana cara memastikan tidak ada yang mati di medan perang itu? Sehingga ini mungkin dianggap sebagai, tapi Kiai Imad bukan bagian sejarahnya ya. Ya anggaplah begitu. Lalu ini dianggap sebagai secara sejarah mereka tidak terkonfirmasi mungkin perilakunya gitu. Dulu kan Rasul kan pemberani ya. Dari Rasul ke bawahnya itu keturunannya itu ahli perang semua ya. Sayyidina Ali, anak-anaknya itu
orang-orang yang tidak takut perang gitu, kira-kira begitu. Ini keturunan Rasul kok takut perang gitu, nggak pernah ada yang mati di medan perang, mungkin begitu maksudnya ya, wallahu alam. Yang paling menarik itu bagian perilaku, dan juga ada bagian DNA KRT ya, begitu ya. Jadi ya bagi orang yang sudah meyakini ya sudah tidak perlu bertanya KRT itu pakar DNA apa bukan, ya nggak apa-apa, pokoknya setuju ikut ya. Namanya juga sudah percaya. Ini pakar sejarah bukan, nggak mau tahu, pokoknya benar kata dia, terputus secara sejarah. Ini pakar psikologi nggak, pakar perilaku nggak. Seharusnya orang kalau mau bicara pakar perilaku, mau mengcompare perilaku, bagaimana perilaku Dzurriyyah Nabi itu, berarti dia itu harus akrab dengan kitab ya. Jadi harus baca kitab-kitab banyak sekali ya. Jadi nggak bisa ditebak-tebak itu. Kenapa? Karena Nabi itu orang zaman dulu, bukan orang zaman sekarang gitu ya. Kita mau tahu perilaku Nabi, mau tahu perilaku keturunan Nabi itu ya harus baca tarjamah bagaimana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu rata-rata pakai bahasa Arab semua, jadi butuh kapasitas. Kalau ada orang yang sudah memasang berkalimat secara perilaku, mereka bukan keturunan Rasulullah, artinya sudah tahu persis perilaku keturunan Rasulullah seperti apa. Ya kalau misalnya harus sama dengan Rasulullah, saya kira nggak ada keturunan Rasul. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa perilakunya sama persis dengan Rasulullah, mesti tidak sama. Atau mungkin kesamanya diukur kalau melencengnya berapa atau berapa, sehingga bukan keturunannya atau bagaimana ya. Jadi begitu ya, setidaknya biar kita paham ya, apa dan siapa, apa yang disebutkan dan siapa yang dibicarakan. Kadang-kadang kan kita juga tidak paham gitu. Dikiranya ketika bicara Ubaidillah atau bicara Ba'alawi bukan Habib itu, ya berarti Habib Bahar bukan Habib, bukan keturunan Rasul. Ya Habib Mahdi bukan keturunan Rasul. Saya yakin dari Ba'alawi itu, orang-orang yang bicara tentang Ba'alawi itu, yang mereka tahu tentang Ba'alawi mungkin 0%-nya. Mungkin 1%, mungkin 10%. Apa mereka tahu semua siapa Ba'alawi itu gitu. Lalu keabsahan Ubaidillah mau diukur dari orang-orang sekarang, entah dari DNA. Ya saya bukan pakar DNA, jadi ya untuk apa saya nanggapi, apalagi membantah. Ya silahkan saja, dinikmati saja. Pakar perilaku gitu ya, pakar sejarahnya, ini kan sudah pakar semua ini. Kalau bukan pakar, ya kok bisa Gus Fuad ini membuat sebuah statement yang sebegitu tajamnya, Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan sejarahnya, lalu sebut siapa yang berbicara itu, berarti kan pakar sejarah mestinya, kalau enggak ya. Mana kita mau percaya tukang bengkel mau bikin kue kalau dia nggak punya skill tentang kue, kan nggak nyambung gitu. Atau pakar peternakan mau nyuntik orang ya. Terus pakar peternakan mau nyuntik orang, lalu atau buat teori tentang menyuntik atau tentang membedah, kan kita nggak terima. Mestinya kan pakar sejarah mestinya. Terus bicara ini tidak sesuai dengan, tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah secara perilaku, berarti dia ini pakar perilaku ya. Pakar membaca perilaku orang ya. Atau mungkin setidaknya punya referensi yang cukup untuk bisa menilai ini secara perilaku adalah keturunan Rasulullah, walaupun dari mana ada isbat nasab dari perilaku itu dan juga dari sejarah itu. Rasanya kok ya wallahu a'lam, namanya ilmu mungkin berkembang ya. Dari mulai harus ada kitab yang sezaman, sehingga kalau nggak ada kitab yang sezaman ditolak. Padahal Mahdi Rojai saja nggak pakai begitu ya. Terus sekarang muncul lagi perilaku harus sama. Ini kalau perilakunya nggak sama ditolak juga. Terus sejarahnya juga, wallahu a'lam ya. Mungkin Mahdi Rojai itu harus nambah, tidak hanya 4 ya. Bagaimana isbat nasab itu kan cuma 4 disebut itu. Ada ayyurahotun nasabah, ada juga syahada, ada ikrar, ada satu lagi surah wal istifadah. Ternyata masih ada nambah lagi DNA, sama apa lagi tadi secara sejarah historis, satu lagi secara perilaku ya. Mungkin harus ada ya. Kalau bahasanya Ibnu Hajar itu kan al-aqu la yuhrimu al-miras. Ada juga la yalzamu minasyarafi adamul fiski. Tetapi itu kan cuma Ibnu Hajar. Ibnu Hajar siapa? Kan begitu. Bisa jadi mereka lebih alim dari Ibnu Hajar ya. Ya Sahawi siapa? Orang zaman dulu terus terpaut sudah jauh. Ya orang sekarang mungkin lebih banyak kitabnya sehingga bisa lebih paham. Allahumma hadina ada sabil.